Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini minta pendapat dari para narsum bagaimana KPK ke depan. Apakah Pak Saud Situmorang, mantan Wakil Ketua KPK, apakah KPK bisa lebih baik selama dia masih ASN, aparatur sipil negara? Mungkin nggak, atau harus undang-undangnya dibuang? Undang-undang jelek juga kalau pelaksanaannya baik, ya pelaksanaannya baik. Tapi kan kita sekarang nggak bisa mengharapkan orang per orang. Sistem yang sudah rusak ini kan. Tapi kalau di bawah eksekutif kan susah. Iya, itu makanya saya bilang dari awal kan kita udah nyebut ada 26 poin kelemahan undang-undang yang baru ini. Dan itu terbukti semua. Ya. 26 poin itu nanti Bung Adman bisa lihat. Dan itu terbukti semua ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya what next, ya kita nunggu presiden baru yang mendorong perubahan aja. Maksudnya apa ini? Iya, ini udah nggak bisa diharap sekarang ini. DPR gimana? Kan ada DPR. DPR itu gimana presidennya? Di mana-mana pun kita kan tahu presiden itu kan bisa di-challenge. Dan memang kita minta DPR men-challenge presiden dong. Tiap hari dia mengkritik presiden bila perlu. Bukan seperti sekarang ini. Dia nggak bisa di-challenge sama sekali. Oke, gitu. Pak Yudi. Ya. Apa? Ya. KPK ke depan itu sebaiknya, Anda kan bekas orang KPK, harusnya bagaimana? Saya nggak mau pikir jauh setahun 2 tahun ke depan ya, tapi bagaimana di proses Pak Nawawi sebagai ketua KPK sementara ini ya. Kita tahu bahwa ketika ketua KPK menjadi tersangka Pak Firly, itu kepercayaan publik kepada KPK jatuh di titik nadir dan menumbuhkan kepercayaan itu akan sangat sulit. Nah, oleh karena itulah maka ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh Pak Nawawi menurut saya ya, karena dia kan maksimal hanya 1 tahun. Ya sampai tahun depan gitu kan, artinya nggak banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah melakukan kesolidan, membangun kesolidan pegawai KPK lagi. Ya tentu mentalnya jatuh ya akibat ketuanya menjadi tersangka, malunya pasti bukan main gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana mensolidkan antara para pimpinan juga. Jangan sampai satu ke A, 2 ke B gitu kan. Jangan sampai ada satu keputusan sudah dilakukan tiba-tiba ada yang berbeda. Tapi apa itu gitu. Mungkin selama undang-undangnya yang mengatakan bahwa KPK itu ASN tidak dicabut. Itu kalau masalah undang-undang tentu kita bicara jauh ya, bahwa kalau kita nggak kembali ke KPK pada masa lalu, ya omong kosong aja gitu ya. Ya benar, berarti undang-undang harus ganti. Harus ganti, tetapi setidaknya gitu kan ada yang bisa kita perbuat Bang. Mengganti undang-undang, kita tadi benar kata Abang, DPR harus ada juga, ada presiden juga gitu kan. Kalau presiden yang nggak mau, DPR yang nggak mau, ataupun sebaliknya, atau dua-duanya nggak mau, nggak akan ada gitu kan. Nah kita kembali bahwa KPK itu sebenarnya KPK itu kalau dalam penegakan kasus masih independen. Ya, ada proses independen. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bicara dengan penegakan kasus, maka PR pemberantasan korupsi yang ada sekarang itu harus dituntaskan. Termasuk tadi Harun Masiku harus ditangkap. Dan cara menangkapnya gampang. Pak Nawawi sebenarnya sudah paham. Ketika dulu Harun Masiku buron, saya masih ingat bahwa saya berbicara dengan Pak Nawawi gitu kan mengenai Harun Masiku. Kemudian ada orang yang paham, penyidik yang paham tentang Harun Masiku gitu kan, sudah berbicara juga dengan Pak Nawawi bagaimana bisa lari dan sebagai buron. Malah kita berdua di TWK kan gitu kan. Artinya orang yang tahu mengenai Harun Masiku juga kena TWK. Seperti itu. Gitu loh ya. Iya. Oke, Pak Yudi. Pak Saur, bagaimana KPK ke depan? Memang apa yang terjadi di KPK ini juga potret Indonesia kesekarangan ini. Bagaimana permisifnya kita soal korupsi ini. Tetapi kalau kita ingat dulu bagaimana KPK itu kuat karena dia bersama dengan masyarakat, kemudian masyarakat sipil yang selalu mengawal. Saya masih ingat 10 tahun kemudian bersama dengan mereka atas kejadian apapun, pulih bersama dengan mereka. Saya ingatkan kepada kawan-kawan di KPK, khususnya sahabat kita Pak Nawawi. Kalau ini ibarat kapal yang sudah hancur, sekarang dia ada di dalam. Mau tidak mau KPK ini nggak bisa kita tutup begitu saja. Tetapi masih ada misi yang mulia. Pertama, saya katakan peristiwa ditangkapnya Firly atau tersangka, peran daripada media dan juga masyarakat sipil inilah yang terus menjaga 5 tahun teriak-teriak. Oleh karena itu saya kira teman-teman di KPK harus membuka diri lagi. Tidak memusuhi Pak Saud, tidak memusuhi Pak Yudi, tidak memusuhi dan jubirnya agar lebih aktif. Agar jubirnya juga kita bayar itu agar aktif. Kewajibannya dia. Oleh karena itu jangan dia menutup diri karena pertanggungjawaban Anda di undang-undang bukan kepada pemerintah, tetapi adalah kepada rakyat dan tembusannya kepada Presiden dan DPR. Terima kasih. Pak Yusuf, Anda selaku KPK Watch. Jadi, Anda memihak KPK atau gimana? Gimana KPK ke depan? KPK ke depan ya seperti bilang
Pak Saud bahwa di eranya Pak Saud ratingnya kepercayaan publik begitu tinggi, sekarang agak turun. Kemudian kedua itu harus pertama dengan keberadaan kondisi sekarang ini ya harus disolidkan semua. Yaitu undang-undangnya nggak ada pilihan lain, harus diganti. KPK tidak boleh ASN. Itu belakang lah kita jangka bahas. Panjang. Itu belakang lah kita bahas. Itu panjang banget tuh. Jadi yang penting adalah pimpinan KPK kayak deputi kayak macam kita sudah tidak pernah lagi dipersaksikan bahwa kayak kemarin misalnya Pak Anda ribut sama pimpinan KPK membongkar aib deputi penindakan juga saling. Itu ke depan tuh harus stop. Jadi KPK itu supaya kepercayaan publik satu-satu institusi yang diharapkan, yang punya dukungan publik begitu tinggi di mana institusi-institusi lain. Kalau kayak begini terus ya nanti ada pihak-pihak tertentu bilang bubarkan saja KPK, diperkuat aja institusi kejaksaan dan kepolisian. Kalau model kayak begini terus, ini udah dari periode ke periode dalam momentum politik berantakan kayak begini. Jadi selalu. menurut Anda sekarang kejaksaan udah di atas angin, lebih bagus dari KPK? Kalau KPK model kayak begini terus, bisa saja angin arahnya mau bubarkan saja KPK. Kita kan hadirkan KPK tuh karena diduga bahwa institusi konvensional ini dianggap sangat tidak mumpuni dalam penanganan perkara korupsi. Oke, Pak Asmi, menurut Anda sebaiknya KPK dibubarkan, kembali semua ke kejaksaan atau gimana? Dan yang kedua, apakah Anda yakin besok hari Jumat dipanggil Polda si Firly akan ditahan? Bos, berat ini pertanyaan. Saya kira pertanyaannya sama. Kan Bang, yang pertama saya pengen kasih catatan dulu supaya sama. Agar ini ada introspektif kepada lembaga KPK. Kepercayaan itu seperti penghapus. Jika dilukai makin tipis. Hari ini KPK dalam keadaan yang semakin tipis itu, gitu. Artinya kalau hari ini Pak Nawawi tampil sebagai chiefnya, ketuanya, Pak Nawawi harus lebih berani. Walaupun basicnya hakim yang arif, tapi ini menghadapi pemain-pemain yang biasa tarungnya di lapangan dengan segala warna. Jadi diharapkan Pak Nawawi bisa lebih berani. Dan kedua, pegawai KPK itu tuh harus berani. Kalau ada kesalahan tuh up dong. Jangan diam juga. Mana berani dia ASN. Ini Mas Yudi juga kan baru belakangan. Dia harus up dong. Kan perintah kuat jelas. Setiap orang yang mengetahui. Hilang nafkah. Loh, itu perintah TWK. Iya. Itu perintah undang-undang 108. Setiap orang yang mengetahui ataupun penyelenggara negara yang mengetahui. Selama dia di bawah eksekutif, pada bisa ngomong begitu. Anak istrinya kan perlu makan. Inilah yang harus kita pindahkan, Bang, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Wujudkan dong negara hukum yang sebenar-benarnya. Gitu loh. Bonus itu. Ini yang harus. Saya ingat kalau orang masih mikirin nyawa masuk ke KPK, itu salah sesat itu, lari. Saya pikir kalau ketika orang sudah melamar, apalagi komisioner, sudah memberikan nyawanya di atas meja sebagai taruhannya, konsekuensi pilihannya jadi KPK. Sama dengan saya menjadi pengacara teman-teman ini dulu. Wah, bukan tidak mudah. Tetapi saya mengatakan kalau nyawa ini jadi taruhannya, bagian daripada lembaga ini selamat, ya dengan senang hati. Kalau tidak seperti itu nggak akan ada gitu loh. Yudi juga saya kira udah bertarung dia, kalaupun kemudian dia sekarang di polisi, tetapi pertarungannya dia jelas betul. Itu yang kita ingatkan kepada kawan-kawan yang masih tersisa ini, komisioner. Lu tersesat kalau sampai mikirin nyawamu, masih bertahan di sana. Lebih baik mundur. Kalau tidak seperti dibilang Aspi tadi, bertarung semaksimal mungkin. Sisa-sisa yang ada ini. Jangan selamat diri masing-masing. Jangan di KPK kalau seperti itu. Terus Bang, yang tadi gitu loh. Kalaupun besok dipanggil, alangkah bijak dan tepatnya dan bijaksana Kapolda berani melakukan penahanan terhadap Pak Firly. Dan menurut saya harus, supaya emang ada kasus korupsi yang tidak ditahan? Nah, artinya kan ada pertimbangan, ya harus kan sebenarnya. Dalam sejarah belum ada. Tidak ada. Secara normatif siapapun ancamannya di atas 5 tahun harus ditahan. Tunjukkan tujuan. Apalagi ini dalam keadaan yang tidak normal, daripada kegaduhan tidak selesai. Oke, jadi dilakukan itu. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Pesan dari narsum tadi adalah kalau kau masih memikirkan nyawamu dan keselamatanmu, jangan duduk di KPK. Benar ya? Ya benar. Oke. Benar Pak Saud itu. Mari kita nonton, tunggu episode ketiga. Apakah hari Jumat Firly akan ditahan atau dalam minggu depan? Itu akan drama ketiga dan Hot Room akan terus mengawal. Sampai ketemu lagi di Hot Room Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya sangat ganteng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.